أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر يوم يكشف عن ساق هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء. يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون تصير ظهورهم طبقا واحدا خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها ترهقهم تغشاهم ذلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون. Uzkur yauma yukshafu an sakin. Ingat olehmu pada hari yang disingkap an sakin daripada betis. Ingat ya. Yauma yukshafu an sakin, ingat olehmu pada hari yang disingkap daripada betis. Terbuka betis, tehah betis. Nah, yang kemaksudina nurul kiamat juga, urul kiamat. Huwa dianya yauma yukshafu an sakin yan ibaratun an syiddatil amri yaumal qiyamah. Dianya terbuka betis saja. Itu ibarat daripada berat urusan pada urul kiamat lil hisabi wal jazai, bagi hisab dan jaza. Hisabnya untuk memperhitungkan segala amalan, wal jaza dan hari membalas daripada segala amalan. Nyan gayo ingat Allah Taala nyan karena kagayakeun udkur menandakan yauma yukshafu an sakin yan ayat yang hana berhubungan dengan ayat likeun. Padinya ina kamulai menceritakan Allah Taala pakiban keadaan ba urul kiamat. Urul kiamat nyan adalah hari di mana betis-betis manusia tersingkap, tehah betis. Padahal makna tehah betis kan tehah betis betul-betul. Kan tersilak je kerung tehah betisnya kan silak je kerung tadi kan tersilak je kerung betul-betul. Persitnya adalah ibarat daripada urusan yang syadidah, urusan yang berat dekat dengan urul kiamat. Bahkan berat urusan urul kiamat karena hari kiamatnya adalah hari hisab, hari di mana segala amalan dalam dunia diperhitungkan dan hari di mana segala amalan yang dalam dunianya gebalah oleh Allah Taala, yang giat gebalah dengan kebaikan dan yang buruk gebalah dengan siksaan. Jadi yang kinayah jadikan kinayah daripada raya but adalah dehah putih. Walaupun hanya dehah putih betul-betul. Yang mana ni kinayah ya. Katanya tengah berat perkara dengan hilir lim nedang, dengan hilir dia saya bungo. Kiban urang hilir dia saya bungo. Mutilak aja kerung. Ya kan? Mutilak aja kerung. Yan walaupun hana betul-betul mutilak aja kerung tetap apakah ada yang ira hilir dia saya bungo mutilak aja kerung bagus betul. Walaupun aja kerung hana betul-betul mutilak. Yan kena ya. Ibarat daripada syiddatul amri pada urul kiamat lil hisabi wal jaza. Yuqalu dikatakan orang kasyafatil harbu an saqin idza ishtadda, telah tersingkap, telah menyingkap oleh peperangan daripada betis apabila bersangatanlah urusan, apabila beratlah urusan fiha dalamnya peperangan. Lagi urung kun wate temu perang karena perang yang terlalu sengit, terlalu parah, terlalu berat, maka takkan tu kasyafatil harbu an sakin. Peperangan telah membuat betis tersingkap. Tehah aja kerung bahasa dia. Detut aja kerung atau mutilak aja kerung. Yang makna haji bukan mutilak aja kerung betul tapi urusan atau perkara dalam peperangan yang sangat berat. Perang ni berat dekat. Yang kah? Yan kun udkur musannif yan menurut satu penafsiran berarti yauma yukshafu an sakin yan hana hubungan dengan ayat ilikeun. Nacir penafsiran itu yauma yukshafu an sakin yan adalah dharaf yang bermuta'alaq dengan ayat ilikeun. Ba'kun falyatu bi syurakaihim.
menyana syuraka, maka hendaklah mereka mendatangkan syuraka. Pajan masa mendatangkan syuraka yauma yukshafu an sakin, iaitu pada uruk kiamat. Yang berarti kata penghubung taraf yauma yang dengan ayat yang naik ikut. Yang na dua buah penafsiran. Lagi nak pegah dalam cikalan ke yauma uzkur bahkan uzkur dalam Muhammad SAW qauluhu uzkur yan asyara bidzalika ila anna yauma ma'mulun li mahdhufin, mengisyarah oleh mufassir dengan uzkurian kepada bahwasanya yaumanyan itu ma'mul bagi yang dibuangkan, ma'mul bagi yang dibuangkan. Berarti yaumanyan ke maf'ul fih ataupun taraf daripada uzkur yang kagaba. Wal jumlatu musta'nafah, dan bermula jumlah ji itu musta'nafah, la ta'alluqa laha bima qablaha, yang hana jenis hubungan baginya jumlah dengan ayat sebelumnya. Berarti kan daraf daripada faliyatu bisyurakaihim, yan hana hubungan di. Wa hadza ahadu qaulaini, dan bermula ini itu salah satu daripada dua buah pendapat dalam menafsirkan ayat yaumanyan lagian. Dan bermula yang lain, pendapat yang lain, an-nadharfa muta'alliqun bi ya'tu, bahwa sungguh daraf itu berhubungan dengan ya'tu, bermuta'alaq daraf yaumanya dengan ya'tu. Hendaklah mereka datangkan syuraka, pajan masa mereka datangkan syuraka tengah baura kiamat. Wal makna, dan bermula makna, maka hendaklah mereka datangkan dengan syuraka, dengan sekutu-sekutu mereka, fi dzalikal yaum, pada demikian hari, tanfa'uhum wa tashfa'u lahum, yang memberi manfaat ianya syuraka akan mereka dan memberi syafaat ianya syuraka bagi mereka. Mana aja. Nampak ke? Kada yang je dua buah penafsiran. Wah, wallahu alam. Wa yud'auna ila sujudi imtihanan li imanihim, dan diseru akan mereka, nyan mereka al-kufar, mereka orang-orang kafir, adapun orang-orang munafik, diserukan akan mereka ila sujudi, kepada sujud, imtihanan, karena menguji bagi iman mereka. Fala yastati'un, maka tidak mampu oleh mereka. Jadi ba'ura kiamat nyan pula, selain tersingkap betis bukan karena sangat berat urusannya, orang-orang kafirnya juga diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Nya ura kiamat tengah nak perintah sujud lah. Cuma kan perintah taklif, perintahnya sebagai imtihan, sebagai ujian, geuji yang Allah Ta'ala mampu sujud atau mana. Karenanya salah satu yang membedakan antara orang beriman dengan orang-orang kafir ba'ura kiamat. Orang beriman tengah sujud mendu, sedangkan awaknya hana mampu bersujud. Pakan hana mampu bersujud. Tasiru dhuhuruhum, yang jadilah punggung-punggung mereka atau tulang punggung mereka, tabakan wahidan, akan lapisan yang satu, ataupun tabakannya tabuh makna idhaman wahidan, akan tulang yang satu. Pakan hanji sujud, watai ke perintah sujud awaknya hana mampu bersujud, pakan karena tulang rung yang seharusnya bersendi je tapu bungkuk, awaknya bak wadayan ka hanali lagian tulang rung ka tikre aju ka tupat lagi tulang gesien hanali item le pecikau hanali bersendi. Yang kemudian nyan alasan pakan hana mampu karena tulang punggung mereka telah menjadi satu tulang, katingga tikrek tulang sehingga hana mampu sujud. Bahkan meyakan Ibnu Katsirnya, kullama arada ahaduhum ayyasjuda kharra liqafahu ala aksi sujud. Watena yang ingin bersujud, ingin menjalankan perintah sujud, kan tu sujud yang na pecit mulungka ulikut, kharra liqafahu, mujungkat ulikut, karena menekan hanya bungkuk dia karena katupat dulu nan. Watai kena sujud ulikut mulungka. Dia hana mampu bersujud. Khasyiatan, hal keadaan mereka itu yang rendah. Dianya khasyiatan itu hal daripada dhamir yud'auna, artinya hal daripada hum, hal daripada waw yang na ba yastati'un, daripada yud'auna.
naipai ya. Hal keadaan mereka itu yang rendah, artinya yang zalilah, yang rendahlah. Absaruhum, pandangan-pandangan mereka, la yarfa'unaha, yang tidak mengangkat oleh mereka akannya pandangan. Karena yang betul-betul ujian gujo la Allah Taala awaknya mampu bersujud atau mana ternyata hanya mampu bersujud, sehingga awaknya awaknya merasa menyesal, merasa salah, atau merasa malu, merasa takut dengan Allah Taala, sehingga mata mereka ditundukkan hanya mampu untuk diangkat. Jadi nyen karena malu menyata yang urung iman wate lih sujud nyen lagi biasa mentang. Nah kebanggaan bawatnya sehingga mampu mengangkat pandangan. Awaknya hana lagi tetap pandangan dalam keadaan rendah. Tarhaquhum taghsyahum, yang meliputi akan mereka. Makna tarhaquhum taghsyahum artinya menyelimuti akan mereka, zillatun, oleh kerendahan atau kehinaan. Jadi yang merasa hina nak tahan buat masanya. Ada kayu sujud di hadapan Allah Taala, kamu merumpuk dengan Allah Taala langsung hanya mampu bersujud, yang merasa awaknya sangat hina. Taghsyahum zillatun. Waqad kanu yud'auna fid dunya ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh adalah mereka itu diserukan akan mereka dalam dunia ila sujudi, kepada sujud, padahal bermula mereka itu yang salimun, yang sejahteralah mereka, atau yang sehat-sehatlah mereka. Nah, jadi penyanyian alasan apa kan merasa malu karena bahawa dia keperintah sujud hanya mampu bersujud, padahal ahwate masaudi dalam dunia nan diperintahkan untuk bersujud dalam keadaan salimun. Wate tu lengrung awaknya dalam tupat lagi lengatin keperintah bersujud, wate yang mampu bersujud tapi mereka tidak mahu bersujud kepada Allah Taala. Haitim sujud masalah dia. Nah, maka merasa hina bahawa dia. Kan? Diperintahkan, diserukan akan mereka dalam dunia kepada bersujud padahal mereka itu dalam keadaan salimun. Fala ya'tu nabihi, maka tidak mendatangkan oleh mereka dengan yang sujud, dengan bahawa tidak melakukan salat akan mereka. Jadi dunia nak keperintah sujud, keban keperintah sujud dengan cara keperintah untuk sembahyang. Hitam sembahyang dalam dunia. Wate ke sujud orang kiamat kah hanali mampu bersujud, dan mereka merasa hina di hadapan Allah Taala. Nah, yang gimana ini? Jadi ba yud'auna ila sujud wa tawra kiamat yang id'a lil imtihan, diserukan untuk ujian mental, kan untuk taklif. Masa alam dunia juga diserukan untuk bersujud yang id'a untuk taklif. Mereka diseru untuk bersujud dan yang adalah beban mereka masa alam dunia, kewajiban mereka masa alam dunia. Itu membayar. Dalam bukan qauluhu imtihanan li imanihim la taklifan bisujud li annaha laysat daru taklifin. Bukan taklif dengan sujud karena bahawa sungguhnya orang kiamat bukan negeri taklif. Kenli wate untuk menjadi mukallaf anali taklif. Alian cikalan bacul wa qauluhu bi an la yusallu, dengan bahawa yang ketafsir makna la wahum salimun yud'auna ila sujudi wahum salimun fala ya'tuna bihi bi an la yusallu. Nyan asyara bidzalika, isyarah oleh mufassir dengan demikian ila annal murada bisujudi tsani huwa as-salah, kepada bahwasanya yang dimaksud dengan sujud yang kedua dianya sujud itu sembahyang. Ya. Dalam dunia sujud yang disebut yang kedua kali dalam ayat yang sembahyang juga sujud dah sembahyang.
Wattafaqal mufassirun, dan bersepakat oleh para mufassir ala annal murada bisujudil awal hakikatuhu, di atas bahawa sungguh murad dengan sujud yang pertama itu hakikat sujud. Sujud dalam dunia nyan tembayang maksudnya. Sujud di akhirat bahawa nyan kan tembayang li. Kan giyu tembayang lagi tembayang dalam dunia. Apa syit sujud tegai. Nyan hakikatuhu, betul-betul sujud mentah. Alian fadharni, maka biarkan olehmu akan aku, artinya da'ni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Biarkan olehmu artinya tinggalkan olehmu dan tinggalkan akan siman yang mendustakan ia nyaman bihadzal hadis, dengan ini hadis. Bermakna hadis Al-Quran, dengan ini Al-Quran. Jadi yang tasliyah bagi Nabi, hiburan dari Allah Ta'ala untuk Nabi, supaya baik terlalu risau, baik terlalu gundah dengan keadaan umat Nabi yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Ya, kibancit zarni wa may yukadzibu bihadzal hadis, tinggalkan aku dan tinggalkan dia. Jadi bahinan kedua, biarkan aku yang menyelesaikannya, biarkan Allah Ta'ala yang menangani siapapun yang mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum, selagi akan mengistidraj oleh kami akan mereka. Bermakna nastadrijuhum na'khudhuhum qalilan qalila, menarik oleh kami akan mereka hal keadaan sedikit demi sedikit. Yang istidraj, mana istidraj yang bertahap. Jadi biarkan mereka mendustakan Al-Quran, Allah Ta'ala tetap memberi nikmat kepada mereka, tetapi yang adalah istidraj. Bermakna istidraj, getari nikmat yang secara berangsuran, bacut demi bacut. Jadi hanya 3 gram. Min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira tidak menyadari oleh mereka. Dari sekira-kira tidak menyadari oleh mereka. Jadi bahina ni gede. Orang yang hana percaya dengan kebenaran Al-Quran, orang yang hana iman dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap gejuk nikmat lahir je. Tetap gejuk aju rezeki, gejuk aju mutamah, aju harta dia, aju kan kesihatan mutamah, aju keturunan makin dia. Yang adalah bentuk istidraj dari Allah Ta'ala, atau semacam jebakan mana. Istidrajnya lagi tanya aju umpun kawin genggut. Tajuk umpun bergerak tabuh umpun, tacang menggal legak lah menyudung tabuh umpun udung bu yang udip yang paling legak lah pilih tabuh pun. Aje senang ada kalau udung umal legak dah bimpun kena aku. Baikah rupanya Kaabah kakak mata kawin Allah. Yang istidraj. Awaknya lagi yang cid gejuk ju nikmat mudamah Allah Ta'ala tanpa disadari bahawa Allah Ta'ala yang gejuk bukanlah karunia tapi adalah jebakan. Kan karunia tapi jebakan. Yang gejuk nyan kan nikmat tapi laknat dari Allah Ta'ala. Dirasa lewatnya nyan adalah karamah, ternyata nyan adalah ihanah. Dipikir kepung dia, ternyata kehinaan Allah Ta'ala dengan pemberian. Yang gagah, maka biarkan mereka, biarkan awak nyan menan, biarlah Allah Ta'ala yang mengistidraj mereka sekira-kira mereka tidak menyadari. Wa umli lahum, dan aku beri tangguh bagi mereka. Artinya umhilhum, aku tangguhkan akan mereka. Allah Ta'ala nijuk tangguh gawaknya. Jadi hana langsung tiba-tiba ni cabut nikmatnya. Adapun hana langsung tiba-tiba nijuk azab gawaknya. Kebancit Allah Ta'ala membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Akan nawatin itu Allah Ta'ala menampakkan azab untuk mereka. Baik gejuk azabnya wate masa alam dunia atau gejuk azabnya tengah di akhirat. Pokoknya akan terus watenya. Jina umli lahum, Allah Ta'ala tetap memberi tangguh untuk mereka. Inna kaidi matin, bahwa sungguh rencanaku, inna kaidi bahwa sungguh rencanaku matinun itu yang matin, yang tangguh atau yang kuat. Kiban makna matinun syadidun la yutaq, yang kuat, yang bersangatan, la yutaq, yang tidak dapat ditinggalkan ataupun yang tidak dapat dikuasai, tidak dapat dihilangkan.
Nya detail lagi dah berapa darnian tasliyah bagi Nabi. Nyan kan geyu tinggai usaha. Jadi yan Nabi tetap berusaha berdakwah masalah azab yang akan ditemukan oleh mereka nyan biarlah Allah Taala yang menangani urusan Nabi. Nabi tugas berdakwah mentah. Lagi berah dalam fadzarniyan tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Darni adalah sebagai hiburan, penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takhwifun lil kafirin, dan sebagai takhwif, ancaman untuk orang-orang kafir. Dengan ayatnya Allah menghibur Nabi, dan dengan ayatnya pula Allah Taala menakuti orang-orang kafir. Wal makna, dan bermula makna utruk amral mukadzibina ilayya, biarkan olehmu akan urusan orang-orang yang mendustakan. Jadi bejut ke beban bagi Nabi, bejut ke beban pikiran bagi Nabi. Biarkan perkara al-mukadzibin ilayya kepadaku, kepada Allah Taala. Akfika dzalika, niscaya aku cukupi akan engkau akan demikian. Allah Taala yang akan menangani urusan mereka. Yang pertama qauluhu wa may yukadzibu fi mahalli nasbin, pada mahal nasab. Pada mahal nasab yang kena pegah i'rab di bisunah. Pada mahal nasab imma ma'tufun 'alal ya fi dzarni au maf'ul ma'ah. Ada kala diatafkan di atas ya mutakallim yang jud ke maf'ul pada dzarni, ataupun mahal nasab sebagai maf'ul ma'ah. Berarti yang pastinya mahalnya mahal nasab. Kepu dan i'rab jud apa ataf kepada ya mutakallim yang jud ke maf'ul daripada dzarni dikut, ada kala jud apa gatnya sebagai maf'ul ma'ah. Berarti beda makna je. Ya tabuh maknanya ataf, maka biarkan olehmu akan aku, dan biarkan akan siman yang mendustakan. Meyata pegat wawnya waw ma'ah, dan manyan berarti mansub sebagai maf'ul ma'ah. Maka makna ji biarkan olehmu akan aku beserta siman, bersama siman yang mendustakan, yang nyaman. Jadi yang secara hukum i'rab berdua boleh. Wal awalu arjahu, dan bermula yang pertama itu lebih kuat, lebih pah tapegat mahal nasabnya sebagai ma'tuf ala liya, baik tapegat sebagai maf'ul mutlaq. Karena itim bandua aja wata itim banduanya aja al aslu fil waw nya lil ataf, asal pada huruf waw nya sebagai waw ataf famidu lalu ki kalimat lagi. Maka ke ataf itu selama hana melanggih, selama hana menghilangkan maksudnya, tetap waw nya dapat waw ataf. Ini itim bandua yang gaji waw ataf. Qala Ibnu Malik, berkatalah Ibnu Malik dalam Alfiyah gaknya, wal atfu yumkin bila dha'fin ahaq wan nasbu mukhtarun ladai dha'fin nasab. Dan bermula ataf jika mungkin ianya ataf dengan tanpa kekurangan, dengan tidak ada kelemahan. Dha'fin yan berarti je lemah pada makna atau lemah pada lafaz itu, hana mengganggu maksud. Jika mungkin ianya ataf dengan tanpa dha'fin, yang lebih berhak, lebih kuat atau lebih cocok. Wan nasbu, dan bermula nasab itu dipilih ketika lemah ataf. Yang atafin pe dha'fin ada. Dalam alfiyah pun boleh dha'fin pe atafin. Tahunya pun begitu. Penggemung kita rana. Penggemung. Hai pun kem lam kita rana pun boleh hana. Pu dha'fin. Pun boleh pe atafin. Nampak tak gemu nampak gemu pan ci belum putra boleh puram boleh nah pun boleh gemu ataf wal atfu yumkin bila
wal atfu wal atfu in yumkin. Dah baca kalan kita alhamdulillah. Syarah al-qiyam Malik itu. Wal atfu yumkin bila dha'fin ahad wan nasbu muhtarun ladai dha'fin nasab. Kalau tu dha'fin yang kan atfin yang payah kan tu. Yang mihanam lawannya dengan berah pilih bandua minta baca atfin sama dengan bandua yang biasa cakap. Nasab terpilih di sisi ataf nasab. Berarti bandua. Anjur bandua. Dia lagi wate madu dua boh kemungkinan antara ataf dengan waw ma'iyah yang menyemungkin tapi ataf dan tidak ditemukan kelemahan pada makna atau pada susunan, maka yang kuatnya ataf, ya kan? Menyana kelemahan ahwatena kekurangan menyata pegat ke ataf baru tak pilih nasab sebagai maf'ul ma'ah. Berarti ini kaitan mendua karena hana dha'finian maka tak pilih yang ataf aja. Berarti dharni wadhar may yukadzibu bihadzal hadis. Biarkan olehmu akan aku dan biarkan olehmu akan siman yang mendustakan ia dengan ini hadis. Alian qauluhu sanastadrijuhum istinafun musawwakun li bayani kaifiyati ta'dzim. Yang istinaf yang disiapkan untuk menjelaskan kaifiyat ta'dzim, kiban cara kiban cara Allah dalam mengadab mereka. Al-mustafad ijmalan min qaulihi, yang dapat dipahami secara ijmal daripada perkataannya, daripada firman Allah zarni. Yang nganiakeun zarni dapat menunjukkan bahawa sanastadrijuhum, yang Allah Taala ingin menjelaskan bagaimana cara Allah Taala mengadab mereka dengan cara getarik becu-becu, dengan cara getarik becu-becu. Nah, khuduhum qalilan qalila. Qauluhu na'khudhuhum qalilan qalila ay fal istidraj, artinya maka bermula makna istidrajnya itu mengambil dengan tadrij, dengan berangsuran, mengambil dengan cara berangsur syai'an fa syai'an, akan sesuatu lalu sesuatu, bacut-bacut itulah ya. Jadi kecabut artinya bacut-bacut tanpa disadari, tanpa mereka sadari. Wal makna, dan bermula makna lamma an'amna alaihim, manakala kami beri nikmat di atas mereka, i'taqadu, mereka mengira, menduga bahawa sungguh demikian nikmat itu tafdilun lahum alal mu'minin. Mereka mengira bahawa sungguh demikian nikmat itu melebihkan bagi mereka di atas orang-orang mukminin. Jadi yang anggap panaknya wate gejuk nikmat ada awaknya jadi dah nikmat duniawi, yang gejuk harta yang melimpah, gejuk pasukan yang limpah raya, gejuk kemudahan dalam segala urusan. Anggapan awaknya wate nyo Allah Taala kana pelebih danyo ketimbang orang-orang beriman. Ketimbang urung iman Allah Taala kana juk lebih ke danyo. Berarti danyo ka kepulia Allah Taala. Yang menurut awaknya wa huwa fil haqiqah sababun li halakihim. Padahal bermula dianya in'am, dianya pemberian nikmatnya, pada hakikatnya adalah sebab bagi kebinasaan mereka. Hana sadar awaknya nanggi wahum la yashurun, tanpa mereka sadari nyan bukanlah tafdilun lahum alal mu'minin, melainkan nyan adalah Allah Taala tingah nujuk sababu ihlakihim, sababu halakihim, sebab mereka akan binasa. Jadi dente saja anda orang yang congkak, semakin banyak harta maka semakin congkak. Semakin le harta awaknya semakin berokai. Semakin le harta semakin awaknya kuat menentang dakwah Nabi. Anda sadari bahawa awaknya tengah gejebak oleh Allah Taala, tengah menjalankan sebab menuju kebinasaan.
nyangka. Gimana nana? Allahu alam. Am bal atas aluhum ala tablighir risalah, ataukah bal atas aluhum bahkan pada bunga bahkan atau apakah aju langsung am bal atas aluhum bahkan adakah engkau minta akan mereka ala tablighir risalah di atas menyampaikan risalah, menyampaikan kerasulan, ajra akan bayaran atau akan upah, fahum min maghramin maka bermula mereka karena hutang, nyan maghramnya masdar. Nah, maka bermula mereka min dengan makna ta'lil, maka bermula mereka karena hutang, mimma ya'tunakahu daripada barang yang memberikan oleh mereka akan engkau akan yang barang, musqalun itu yang diberatkan. Jadi yang istilahnya perdayaan pakan mereka hana beriman. Apakah mereka diberatkan dengan hutang-hutang sehingga mereka tidak beriman? Pakan je kena hutang karena Nabi meminta bayaran di atas menyampaikan risalah. Yang perdayaan yang kan penetapan hana daya. Ya kan? Seandainya Nabi nak gelake upah di atas tabligh, maka jut mentengok yang merasa diberatkan sehingga haitim iman. Tapi kenyataannya kan hana. Nabi tidak pernah meminta bayaran di atas menyampaikan risalah sehingga awaknya tidak diberatkan. Ia tidak diberatkan, seharusnya mereka beriman. Baik merasa berat gara-gara beriman. Am indahumul ghaib, ataukah di sisi mereka itu ada ghaib? Pemaknaan ghaib artinya al-lauhul mahfuz, ada lauh mahfuz. Lauh mahfuz alladhi yang padanya alladhi itu ada ghaib, ada perkara-perkara yang ghaib. Yang kena tanya apakah nak yang hatim iman, apakah karena diberatkan dengan hutang karena Nabi nelaki bayar, ataukah karena mereka merasa aman karena mereka memiliki lauh mahfuz. Karena mereka memiliki lauh mahfuz, mampu mendalihkan lauh mahfuz. Mayana lauh mahfuz jud ikalan putra perkara-perkara ghaib yang tertulis dalam lauh mahfuz. Mereka melihat mereka akan aman dengan huruf kiamat sehingga berani tidak beriman dengan dakwah Nabi, hadim iman Nabi. Apakah mereka memiliki lauh mahfuz yang di dalamnya tertulis perkara-perkara gaib? Fahum yaktubun. Kan ikalan adam tulis dia. Fahum yaktubun, maka bermula mereka itu menulis oleh mereka daripadanya lauh mahfuz ma yakulun akan barang yang mereka katakan. Jadi lepui pegah laut yang termasuk awaknya akan merompak karunia sehingga huruf kiamat lebih daripada urung yang beriman. Apakah mereka memiliki lauh mahfuz sehingga je ditulis putra yang dipegang sehingga terjadi lagi ada yang dipegang lewatnya? Jadi kenyataannya hana mereka tidak memiliki lauh mahfuz je tulis pun yang galak. Mereka tidak diberatkan dengan hutang karena Nabi meminta bayaran meteputan. Jadi pakan je haitim iman awaknya. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau. Yang khitab kepada Nabi Muhammad, maka sabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbika, bagi hukum Tuhanmu, bagi penghukuman Tuhanmu pada mereka, bima yasha'u, dengan barang yang menghendaki ianya Tuhanmu. Jadi bersabarlah, Nabi hana perlu gundah. Gara-gara mereka menyakiti Nabi, gara-gara mereka mendustakan Nabi, Nabi hana perlu gundah. Jadi bersabarlah bagi hukum Tuhanmu, biarkan Allah Ta'ala yang akan menangani mereka. Jadi fasbirnya fasbir ala adza qaumika wa takdzibihim, sabarlah kamu di atas menyakiti mereka dan mendustakan mereka. Bahinan kedua, wala takun ka sahibil haus, dan jangan adalah engkau seperti pemilik haud. Sahib haud, sahibnya baik pemilik penghuni itu. Maka jangan adalah engkau
itu seperti penghuni ikan. Penghuni ikan. So penghuni ikan orang yang pernah menetap dalam perut ikan, yaitu Zunnun, Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Yang gejuk pelajaran ya Allah Taala. Kata bersenang, bertenang, bersabar baik sampai lagi Nabi Yunus yang berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi bahinan gede, kaumnya bahinan gede. Jangan adalah engkau seperti sahibil haud fid dajri, pada tergesa-gesa, wal ajalati, dan pada apa dah boleh ajalah yang tergesa-gesa saja, pada tergesa-gesa dan terburu-buru, mekarat-karat, baik gabuk lagi gabuk Nabi Yunus. Wahwa, dan bermula dianya sahibil haud itu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi bersabar baik lagi Nabi Yunus yang berdoa dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Idnada, ketika menyeru ianya sahibul haud, berdoa ianya sahibul haud akan Tuhannya, wa huwa makzum, padahal bermula dianya sahibul haud itu yang marah. Apa makna makzum? Mamlu'un ghamman, yang dipenuhi akan dia nisbah kemarahan. Jadi marah. Nabi Yunus yang bengih dah. Nabi Yunus yang cukup berat perjuangan dakwah kan, sehingga payah perlu ngai fikir dia. Yang watakan kena cerita-cerita dalam kisah para nabi ya. Nah, jadi sampai kebut kapal yang pokoknya kata ke dia Allah Taala Nabi Yunus akan ditelan oleh ikan. Jadi sampai pegat loteri tiak tu kebut Nabi Yunus payah geruk laut. Dia geruk laut itu go maju le al-haud lengkun. Laula an tadarakahu, mamlu'un ghamman, yang dipenuhi akan ya sahibil haud nisbah kemarahan dalam perut ikan. Laula an tadarakahu, jikalau tidak bahwa menemukan akannya, artinya menemui akan yang sahibil haud oleh nikmat, artinya oleh rahmat, min rabbihi, daripada Tuhannya, lanubidha min batnil haudi, yang niscaya sungguh akan dicampakkan akan dia dalam perut, daripada perut ikan, bil ara, pada padang tandus, atau bil ardil fadha, pada bumi yang lapang, bumi yang tandus. Ardil fadha-nya bumi di mana yang hana tumbuh-tumbuhan, ini hana timuh tepu, hana kehidupan ju. Lam lagi lam padang pasir, pulau yang hana kehidupan. Lanubidha bil ara wa huwa madmum, padahal bermula dianya Nabi Yunus itu yang tercela. Nyan tegedi ji hana syartiyah ji. Seandainya Nabi Yunus tidak ditemui oleh rahmat Allah, yang sungguh akan dicampakkan ke dalam padang yang tandus dalam keadaan mazmum. Yang kenyataan jihana, kenyataannya Nabi Yunus sebelum dicampakkannya lebih dulu ditemukan oleh nikmat atau rahmat Allah Taala, sehingga waktu dicampakkan ke dalam fadha gunakan Nabi Yunus dalam keadaan tidak tercela, tetap dalam keadaan mulia. Bahkan yang bergandak segalamnya Nabi Yunus galam je ke Nabi, wadai pupa lengkut yang gede dalam pulau yang baru diangkat menjadi nabi. Nah, yang tegedi ada yang hana tegedi lagi kan, maka mazmum, kenyataan je hana lagi kan, maka Nabi Yunus tidak mazmum, hana tercela. Jadi dia baik salah surah dia cerita bagok seolah-olah Nabi Yunus yang tercela. Lagi dia cerita kisah Nabi Adam kan, kisah Nabi Adam dalam surga ya nah. Bak pajuh buah kaya yang gelarang di Allah Taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi baik-baik tak pergi cerita dia yang seolah-olah Nabi Adamnya bermaksiat lagi maksiatnya kan. Karena menyatakan gaknya Nabi nya ismah, maksum daripada maksiat, baik dosa besar atau dosa kecil. Maka baca nak ke bab sayyiatul abrar, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ia bab dayo yang biasa mentah, cuman karena agaknya Nabi kan. Mau kan?
Ini kadang-kadang maksud dia beda dengan maksud orang yang dia tu dia. Maksud dia berbeza maksud itu. Maksud para walinya pun dua sekejap dengan Allah Taala ka maksud dua orangnya. Membak dia kan maksud lah. Hai dua tu. Tengah dah fikir hutang, tengah hutang dua Allah Taala nya kan maksud pada. Tapi bak dia nyankan maksud bak orang yang tingkat para wali seperti arif billah nya maksud dua orangnya. Nabi Yunus, Nabi Adam yang ke tingkat para nabi. Bahkan ada yang bak para wali yang hal biasa, bak urung para nabi dan rasul yang mungkin dianggap sebagai keburukan. Pak kah? lagi masalah Nabi Adam ya. Tegalam Nabi Adam pajuh bu khuldi yang kawai nu pegah rencana Allah Taala ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kawai pun kepegah duduk beruna kejadiannya. Yang terjadi makan buah khuldi oleh Nabi Adam kemudian diusir sampai ke dalam dunia. Yang adalah cara Allah untuk mewujudkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ikan mati memang hikmah dari Allah Taala. Empat kan? Pokoknya maksudnya lagi wadata cerita para nabi baik dah pegat framing dia seolah-olah para nabinya bermaksiat ke Allah Taala nya kan salah lemah. Para nabinya maksum daripada segala dosa. Enggak. Lakinnahu ruhima, akan tetapi yang sahibul haud itu dirahmati akan dia. Fanubidha ghairu madmum, ghaira madmumin, maka dicampakkan akan yang sahibul haud ke dalam arak bunakan hal keadaan tidak tercela. Yang kan kagi istisna. Ya, kan mukadimah syartiyah haji. Jino ka di istisna ka jadi istisnaiyah ji lakinnahu ruhima fanubida ghairu madmum. Yang gaya istisna pugi istisna inana gaya istisna nakid mukaddam ya kan gaya istisna nakid mukaddam ya natijah haji mesti nakid tali ya. Seandainya tidak dirahmati yang akan tercela, lakinnahu ruhima, akan tetapi dirahmati ya kan yang istisna yang nakid mukaddam natijah haji mesti nakid tali yang menakal lam tali nubida madmum jina nubida ghaira madmum. Akan tetapi dirahmati maka dicampakkan ke dalam fadha dalam keadaan tidak tercela. Lagi. Yang kah? Fajtabahu rabbuhu bin nubuwah, lalu memilih ianya rabbuhu, lalu memilih akannya sahibul haud oleh Tuhannya bin nubuwah dengan kenabian. Berarti diangkat dia kejadian yang ke Nabi Yunus diangkat menjadi nabi. Dipilih oleh Allah Taala untuk nujuk nubuwah, diangkat ke nabi. Faja'alahu minas salihin, lalu menjadikan faja'alahu yang tinggal huruf faja'alahu minas salihin, lalu menjadikan ianya Allah akan yang sahibal haud daripada bagian daripada as-salihin, dengan mana al-anbiya, bagian daripada para nabi. Padian masalah kenabian Nabi Yunus dua buah pendapat. Berarti mufassir gedang dia ada pendapat segala kejadiannya Nabi Yunus belum diangkat menjadi nabi. Leh kejadiannya baru Nabi Yunus diangkat menjadi nabi. Miadadang ada pendapat seperti nya berarti fajtabahu rabbuhu bin nubuwah, yang Allah Taala memilih Nabi Yunus dengan cara meningkatkan apa yang kali likut. Jadi yang ke nasihat mentang, ke mauidhah mentang kepada Nabi supaya baik sampai tergesa-gesa Nabi Yunus bawa dia.
yang lagi anu pegah dalam cikalan ka ba qauluhu laula qauluhu lakinnahu ruhima ilah asyara bidzalika ila anna laula harfu imtina'in lil wujud. Laulanya huruf yang menunjukkan kepada mustahil terjadi, imtina' wuku'. Wal mumtani' adzammu, dan bermula yang tertegah itu kehinaan. Wal makna, dan bermula makna celaan, dan bermula makna imtana'a dzammuhu li sabaqil ismah lahu. Tertegahlah tercelanya Nabi Yunus karena terdahulu ismah baginya Nabi Yunus. Pakan Nabi Yunus tidak tercela karena memang Nabi Yunusnya kan maksum gitu. Yang kemenang kan maksum para nabiyan, bahkan sebelum je ke nabi kan maksum urang. Kalau mana pernah urang melakukan maksiat baik setelah diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Kalian fajtabahu rabbuhu, lalu memilih akannya Nabi Yunus oleh Tuhannya dan menjadikan ianya Tuhan akannya Nabi Yunus bagian daripada as-salihin dengan makna al-anbiya guna. Fa Yunus lam tahsil minhu maksiyatun abadan, maka bermula Nabi Yunus itu hana hasil daripadanya Nabi Yunus oleh maksiat abadan selama-lama. Mulai dari pun lahir sampai meninggal sampai wafat hana terjadi maksiat. La saghirah wala kabirah, tidak ada maksiat yang kecil, dosa kecil, dan tidak ada dosa besar. Wa innama khurujuhu min bainihim, dan hanya saja keluar Nabi Yunus dari kalangan mereka kaumnya bijtihadin minhu, dengan ijtihad daripadanya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunusnya kan karena kecewa, kan karena melakukan tindakan dengan hawa nafsu, pecit neplung daripada kaumnya dengan landasan ijtihad, dengan landasan ijtihad. Maka jelah. Jadi kan salah, kan sebuah tindakan yang salah. Wa itabuhu minallah, dan bermula celaannya Nabi Yunus daripada Allah Taala sehingga nepegak ke contoh wala takun ka sahibil haud lam ayat nyan min babi hasanatil abrar, daripada bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan bak orang yang abrar yang adalah keburukan pada orang yang muqarrabin. Wa taqaddama dzalika mufassalan, telah lalulah demikian hal keadaan terperinci. Yang kejelasan jipat dalam salah dalam cerita Nabi Adam surah Al-Baqarah ini. Yang kau jelaskan maksiatnya. Alian qauluhu bin nubuwah wujud hadza mabniyun ala annahu waqta hadhil waqi'ah lam yakun nabiyyan. Penafsiran ke mufassir bin nubuwahnya ini terbina di atas bahawa sungguhnya hal dan sya'an pada waktu ini kejadian itu belum jadi ia itu nabi. Yang kadang ada pendapat yang pegah kejadian pelung Nabi Yunus yang sebelum diangkat menjadi nabi, dan hanya saya diangkat menjadi nabi sesudahnya waqi'ah, sesudah kejadiannya. Wa huwa ahadul qaulaini, yang salah satu daripada dua pendapat. Mula pendapat yang sabah tu annahu kana nabiyan, bahawa Nabi Yunus telah menjadi nabi. Waktu kejadiannya memang kaji ke nabi. Dan bermula makna ijtabahu nyan ikhtarahu wastafahu, memilih dan memilih ianya Allah, waraqahu, dan menaikkan, meninggikan ianya Allah akan ya Nabi akan martabat a'la minallati kana fiha, yang lebih tinggi daripada martabat allati yang dulu ada Nabi Yunus padanya martabat. Menyatakan dia ada pendapat yang pegah dari awal kan diangkat menjadi Nabi sebelum kejadian, maka makna ijtabahu nya nepilih dan nepilih Allah Taala daripada derajat yang kana kepada derajat atau martabat yang lebih tinggi, kepada martabat yang lebih tinggi. Faja'alahu minas salihin ay kamilina fi salah, menjadikan ya Allah akannya Nabi Yunus daripada orang as-salihin, daripada as-salihin artinya al-kamilin fi salah, orang yang sempurna pada kesalehan. Jadi kan saleh biasa, karena sejak pun kan ka saleh Nabi Yunus. Jadi nebegat menjadi orang yang kamil fi salah, betul-betul saleh. Kiban ya ke urang saleh ha. Kiban urang saleh hong kui munga. Balam kui munga. Ba urang saleh.
Ba urang talehnya no te ayar hoi ka. Kipa nah ayar urang taleh. Kipa urang taleh. Soleh. Ya urang talehnya kan urang lemah lembut, kan urang lemik lebat Ya talah dipek nam taleh. Kata ada galan urang lemik depan nak berah apa? Taleh dah agaknya. Dah makna taleh kan urang lemik ya. Dia dah tahu dia dah berah urang dah tahu urang dukui nak dia kerja. Berah tu. Padahal kan ni mana? Yang saleh kan ni berah le Ibrahim Laqani ya nah. Salehnya al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang selalu menunaikan hak-hak Allah Taala dan selalu menunaikan hak-hak hamba. Jadi hana tangkut, hana melanggih dengan Allah Taala dan hana melanggih dengan makhluk-makhluk Allah Taala. Nya makna tadi. Kan bab dukui lemik agaknya. Adom na je orang dari jam duku yang tentang saleh duk tapi akai balik yang enggak. Nah, lemik nya kan bah bro mana. Nah, je yang mana? Qala Ibnu Abbas radallahu alaihi alwahya. Berkatalah Ibnu Abbas mengembalikan oleh Allah di atasnya Nabi Yunus akan wahyu wa syafa'ahu fi nafsihi wa qaumih dan memberi syafaat ianya Allah akannya Nabi Yunus pada dirinya dan pada kaumnya. Wa qabila taubatahu dan menerima ianya Allah akan taubatnya dan menjadikan ya Allah akannya Nabi Yunus daripada orang yang saleh bi an arsalahu ila mi'ati alfin aw yazidun dengan bahawa diutus oleh Allah akannya Nabi Yunus kepada ratusan ribu kepada tertuh lebih kaum aw yazidun atau lebih banyak mereka fahadahumullaha bisababi sabrihi lalu memberi petunjuk ia akan mereka akan Allah dengan sebab kesabarannya. Dia ada tabah. Jadi kejadiannya diutuslah oleh Allah Taala kepada kaum yang lain yang jumlahnya tertuh lebih bahkan lebih dan mandu murian terpetunjuk. Nyan punya hasil daripada kesabaran. Yang keluar dalam tabawi sudah. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi dhammil ya'i wa fathiha bi absarihim ay yanzuruna ilaika nadharan syadidan yakadu ay yusri'aka wa yusqitaka mim makanik. Dan bahwa sungguhnya nyan kan syartiyah in mukhaffafah min athqila wasmuha dhamiru sya'ni innahu dasarji wa iyakadu dan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu hampirlah alladhi yang kafirlah mereka la yuzlikunaka sungguh menggelincirkan oleh mereka akan engkau bangan pu bi absarihim dengan pandangan-pandangan mereka dibaca la yuzlikunaka dengan dhammah ya dan dengan fathahnya jid baca yuzlikunaka jid yazlikunaka dijid dengan bab sulasi mujarrad jid apa kepada bab if'al bandua aja. Jadi yang pegang kenyataan jadi pernah nabinya hampir pingsan, hampir tersungkur akibat daripada pandangan orang-orang kafir. Jadi je orang yang memiliki kekuatan mata, a'yan ni kena ataupun a'in. Nah, orang yang mutihi macam-macam. Nah, yang a'in dia memiliki kekuatan dengan pandangan matanya. Jadi pernah kejadian Nabi hampir rubah gara-garanya. Ay yanzuruna ilaika nadharan syadidan artinya memandang oleh mereka kepadamu akan sebagai pandangan yang syadid, pandangan yang bersangatan yang hampirlah bahwa pingsan, membuat pingsan ianya pandangan akan engkau dan
merobohkan ianya pandangan akan engkau mimmakani daripada tempat engkau, daripada tempatmu. Jadi karena pandangan mata jahat yang terlalu kuat sehingga pernah Nabi hampir pingsan dan hampir jatuh dari tempatnya. Lamma sami'u dzikra, pajan kejadian yang manakala mendengar oleh mereka alladzina kafaru yang akan adzikra, artinya akan Al-Quran, wa yaquluna hasada, dan berkata oleh mereka karena dengki kepada Nabi, innahu lamajnun, bahwa sungguhnya Nabi itu sungguh gila. Ikan Nabi urung bungo, ikan Nabi urung bungo. Bahkan yakun Nabi urung bungo bisa babil Qur'anil ladzi jaa bihi, dengan sebab Al-Qur'an alladzi yang membawa ia Nabi dengannya Al-Qur'an. Jadi gara-gara Nabi menyampaikan Al-Quran, sehingga mereka mengatakan bahawa Nabi nyoka bungo, Nabi nyoka menyebarkan asatirul awalin. Kadang-kadang itu lagi kan, Nabi nyoka menyebarkan dongeng para pendahulu, dongeng urung jamun, cerita urung jamun. Padahal yang nebali Nabi kebenaran, yang nebak Al-Quran. Wa ma huwa, dan tidaklah dianya, artinya Al-Quran, illa zikrun, kecuali pengingat. Artinya kecuali mau'izatun lil alamin, bagi sekalian alam, al jinni wal insi, teh sekalian alam, iaitu jin dan insan, jin dan manusia, yang tidak la yahdisu bi sababihi jununun, yang tidak terjadi dengan sebabnya Al-Quran itu kegilaan. Jadi Al-Qurannya tidak membuat orang menjadi gila, yang membuat orang menjadi terpetunjuk dan menjadi mau'izah bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Jadi awak yang begah menan, gara-gara Al-Quran Nabi kapungo, padahal kenyataannya Al-Qurannya tidak membuat orang menjadi gila, yang membuat orang menjadi terpetunjuk dengan Al-Quran. Bantah lagi mana gawaknya pakai jahidin memang dah begah Al-Qurannya hudan linnas, bisa menjadi petunjuk kepada bandung urang. Tapi hana gawak yang terpetunjuk yang gimana? Qurannya kan pemberi petunjuk, tapi orang yang wate dengar Al-Quran bahkan makin menjadi-jadi. Jadi awak kapenya pun biasa mendang Nabi wate dengar Al-Quran, Al-Quran yang hebat deh, ke Quran ikun dongeng, ke Nabi ikun urung bungo, ke makin berat. Jadi hana bandung urung terpetunjuk dengan Al-Quran, walaupun memang prinsip Al-Quran yang bisa memberi petunjuk. Bil kuah, bil kuah secara potensial. Walaupun kenyataan ji hana bandung urung bisa mengambil petunjuk. Lagi ubatnya kan menyembuhkan. Ubatnya menyembuhkan. Tahu yang dipupulih dia ubat, tahu yang tim dia ubat. Yang hana tim dia ubatnya hana harap dipupulih dia ubat hana. Di mana ni je? Jikalau nyan baik telah surahan ay yanzuruna ilaika nadharan syadidan. Jadi kan melihat dengan mata ain segala yanzuruna ilaika nadharan syadidan ay fa laysal murad annahum yusibunahu bi a'yunihim. Tidak adalah murad bahawa sungguh mereka itu menimpa oleh mereka akannya Nabi dengan a'yun, dengan mata-mata mereka. Jadi kan awaknya memiliki kekuatan mata lagi ada begah kan. Kama yusibul a'in bi'aini, sebagaimana menimpai mengenai oleh al-a'in, orang yang kekuatan mata jahat gunakan ya, a'in bi'ainihi, dengan matanya, ma yu'jibuhu, dengan matanya gimana? Sebagaimana menimpai oleh al-a'in dengan matanya akan barang yang membuat takjub, ianya barang akan ya a'in. Jadi urang gamana? Urang a'innya urang yang memiliki mata jahat. Ahwate kekalan sesuatu yang menurut gaknya menakjubkan, sesuatunya akan bermasalah. Makanya dia pegah legau haibi terlalu pamer kan, haibi terlalu pamer takut kenang ainnya ke yang maksudnya. Karena sebagian orang mata agaknya memiliki kekuatan, Pada kalau sesuatu yang menakjubkan bak pandangan ji, dia ke penyakit. Nah yang mana? Tapi yang dimaksud dengan ayat ini ya
wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim kanian yang maksud. Kanian. Wa innamal muradu annahum yanzuruna ilaihi nadharan syadidan bil adawah wal baghdha. Yang bermaksud bahawa sungguh mereka memandang oleh mereka kepadanya Nabi akan sebagai pandangan yang bersangatan dengan permusuhan dan kemurkaan. Jadi maknanya watai kalian Nabi pandangan je pandangan benci. Watai kalian bengih datahan murka datahan awaknya kepada Nabi. Ya, benar kan? Wahada dan bermula ini itu barang yang berpendapat di atasnya barang oleh mufassir. Wakila dan katakil aradu ayyusibuhu bil aini. Nah yang pegah menghendaki oleh mereka akan bahawa mengenai ianya Nabi akan mereka apa ni? Mengenai oleh mereka akannya Nabi dengan ain. Nah yang pegah memang yang tujuan ni kalau Nabi dengan mata jahat supaya Nabi kenang ain. Nah yang pegah mana? Fanadhara ilaihim qauman min Quraisy. Lalu memandang kepadanya Nabi oleh sebuah kaum daripada suku Quraisy al-mujribatu isabatihim, yang berpengalaman, yang mujarablah isabah mereka. Mujarablah mengenai mereka. Jadi awaknya memang berpengalaman dengan menggunakan ainnya, dengan menggunakan kekuatan matanya. Jadi ini coba pegat lagi Pak Nabi. Ya. Ini coba mengenai Nabi dengan mata mereka yang nak kekuatan. Fa'asamahullahu wa hamahu min ayunihim. Lalu menjaga akannya Nabi oleh Allah dan melindungi ianya Allah akannya Nabi daripada mata-mata mereka, daripada ain-ain mereka. Falam tu'asir fihi, maka tidak memberi bekas ianya mata mereka padanya Nabi. Fanuzilat, lalu diturunkan akannya ayat. Jadi yang wadakun iyyakadu yang golong kejadian. Hampir yang makna je hana terjadi. Dadakun keadaan golong terjadi. Hampir saja Nabi pingsan dan jatuh dari tempatnya. Tapi kejadian je hana. Yang ulama. Wa dzakaran ulama, dan menyebutkan oleh para ulama bahawa sungguh ain yang tamak tu ada ianya ain kekuatan matanya pada Bani Asad minal Arab daripada. Wa kana idza arada ahadun minhum, dan adalah ia apabila menghendaki oleh salah satu daripada mereka akan bahawa mengenai, ana yusibunya menargetkan, isabahnya mengenai target, bahawa menargetkan oleh ianya salah satu akan seseorang pada dirinya atau pada hartanya. Yan jawwa'a nafsahu salasata ayyam, ni saya melaparkan ia akan dirinya selama lehro. Yan berkatakan Bani Asad wate ingin mengenai menargetkan orang dengan matanya. Yan ritual ji putra ritual ji dipedera selama lehro. Karena kan orang iman, ya orang iman mungkin na amalan itu puasa lehro. Puasa lehro supaya iman kekuatan. Lagi awaknya cak tarikat silat hadir buat apa demi marhum. Kena pergi puasa lehro nam ya cak. Nah, putan tu. Jadi nak puasa lehro. Ya awaknya karena kan orang iman kan puasa. Jadi ngak lebih tangguh kekuatan je kan dipedera selama lehro, nya ritual je. Pedera lehro. Summa yata'arraduna lil ma'yun, kemudian mendatangi oleh mereka bagi orang yang ditargetkan ain ke target ji li puasa lehro li pedera lehro, baru didatangi orang yang ingin ditargetkan ataupun hartanya. Fayaqulu, lalu Malik mengatakan ia, ma raaitu aqwa minhu wala asja' wala akbar wala ahsan. Tidak aku lihat akan yang lebih kuat daripadanya, dan tidak yang lebih berani, tidak yang lebih besar, tidak yang lebih baik daripadanya. Ipu jauh. Jadi kekuatan awaknya narat takjub gunakan, narat memuji. Karena makanya orang dipahami oleh betul oleh hana hum Allah Allah. Nah, orang hanggapi pamer yang terlalu lemah. Bahkan karena meana orang yang memiliki mata kekuatan mata pun kan lagi anu takjub ikalan di pegah umar lagak dah dan rona putih dah ayu dah ipu jauh macam-macam yang akan kena ainnya. Awaknya lagi ana
cara aja gimana cara mesti ni target orang ni kan ma raaitu aqwa minhu. Ana pernah lungkalan orang yang lebih dega dari don, yang lebih buhu, yang lebih raya, yang lebih yang lebih lega daripada don. Lagi yang cara pujuk. Fayuhlikul ma'yun huwa wa malu. Maka membinasakan ia akan orang yang ditargetkan ain, akan dia sendiri dan akan hartanya. Jadi dia pun jawab masalah le harta berarti harta-harta gapi. Yang kekuatan mata ain. Wa hadhil ayah, dan bermula ini ayat itu bermanfaat oleh kitabah dan qiraah bagi orang yang ma'yun, orang yang ditargetkan ain. Fala tadurruhul ainu, maka tidak mudarat akan dia oleh ain. Ya, yang berarti jid ke amalan, jid ke pun dekan wikaya atau jid ke jiman bahasa dia, atau jid ke purah yang kun tangkai, yang jid ke tangkai. Tulisan dan bacaannya dapat melindungi orang daripada al-ain gunakan. Berarti miana ngak aman daripadanya, ayatnya amai, ya kan? Ayatnya namai. Adapun pegat dalam bentuk tulisan, tulis patho lampu dengan patho lalang kaleng ni kak bagi ia. Pegat ke jemaah. Kan dah punya ana, le anak mi banceng yang kemenang tulis gikat yang bagi yang dah aku tang ayatnya kadang tulis le urang doha. Kadang di bina ayat jan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Nyan han kenang ain, han kenang ain. Nyan tak baca dengan amalan beje tak tulis beje tak pegat ke tangkai. Tak pegat ke penangkal, tak pegat ke azimah ke. Ya mau artinya miana yang unggul-unggul becut langgawan tu payah aman ke amai ada yang. Tapi baik bro sangka ke orang sih, namanya dah buka hayu tanya pasti nain de langgawan. Baik sih mana. Jadi ainnya nangkenya ni je, lagi semacam kekuatan sihir je. Orang yang nam rumpah juga ada yang pau, ada yang lam gaya usul pun. Nam cekak tang baju telah. Adanya ngawaknya. Kon. Oh bak je lam jauhar ada. Perbandingan masalah keramat dengan sihir atau ain. Jadi memang ainnya lagi sihir, kekuatan yang kharikun lil ada. Dai ada je matanya kan hana mampu mengubah apapun ni. Ya, dengan mata hana mampu dah ubah apa. Dari urang lagak hanya dapat bro, dari urang tegah hanya dapat bro. Dari urang kuat dari urang buh hanya dapat utun dengan matanya. Karena matanya ada je hana memberi pengaruh. Tapi na urang yang ain gaknya mampu memberi pengaruh dengan mata kepala. Pada kalian gepujo dua krek kagum ke kalian yang kamu salah. Nah urang yang lagi. Adanya betul ina yang akan begah-begah mendak. Betul ina. Aja ya deh. Coba naik nana apa deh?